Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati, bahkan jaga ucapan dan perbuatan. Ya, jaga semuanya kalau bisa teman-teman ya. Karena zamannya ini makin kayak begini banget ya. Makin edun ya. Kita nggak bisa yang namanya ngarepin orang itu buat ngejaga kita dari keedunan tersebut gitu kan ya. Karena memang kadangkala orang lain pun gitu kan ya juga susah menjaga dirinya mereka sendiri, termasuk menjaga emosinya, perbuatannya, ucapannya ya. Jadi ya memang diri kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri, right? Ya demikian pula dengan dirinya orang lain ya. Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai yang diam-diam ya sangat-sangat berhasrat dan bergairah ingin menyentuh kamu ya. Siapa sih ya, kita lihat yuk teman-teman ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan senang hati, mendengarkan dengan rendah hati dan vibes yang positif ya. Dan ini timeless, jadi kalian boleh dengerin kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja, right? Kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Nggak perlu yang namanya pick a card atau pick story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, bahkan 3-3-nya ini ceritanya milik kamu semua, cia, milikmu ya. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a really beautiful word for you. Oke, kita bahas yuk buat teman-teman Taurus ya. Buat teman-teman Taurus, siapa sih ya? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Di cerita yang pertama, kalian udah pernah kenalnya udah lama apa belum gitu ya? Lama sih, udah cukup lama ya kalian kenal ya seperti ini. Lalu ciri-cirinya dia seperti apa orangnya? Yang jelas orangnya menarik banget gitu, yang suka juga banyak ya. Dia juga tipikalnya orang yang gampang bergaul dengan orang lain ya. Cia ya, idaman nih. Idaman. Cuman orang ini gampang bosenan, gampang jenuh gitu teman-teman ya. Aktif, orangnya aktif banget gitu, nggak bisa diem malah ya. Sebentar A, sebentar B, sebentar kesana, sebentar kesini ya, gerakannya cepet banget. Kreatif sih orangnya gitu, tapi ya memang kadang-kadang yang dikerjain itu kayak nggak prioritas gitu. Jadi semuanya dikerjain, sampai yang nggak penting juga dikerjain gitu ya, seperti itu. Tinggi badannya dia rata-rata ya, nggak tinggi juga nggak pendek ya, warna kulitnya juga cerah, penampilannya cukup oke, cukup menarik gitu ya, walaupun mungkin ini nggak selalu harus kelihatan ganteng atau cantik ya, kadang ada orang yang biasa aja gitu kan, bahkan mungkin kalau misalkan dilihat ya sepertinya bodinya atau apanya juga pas-pasan, tapi menarik banget gitu ya, typically orang yang sangat gampang menarik perhatiannya orang ya, seperti ini. Dan finansialnya dia ya biasa aja sih teman-teman ya. Kelihatan sih oke gitu ya, tapi padahal sebenarnya sih enggak juga ya kayak gitu. Alright, kita lihat di pertanyaan yang selanjutnya ya. Alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu itu apa sih ya? Alasannya dia ya karena dilihatnya dia tuh kamu tuh menarik gitu ya, bahkan dia nyalain, ih kamu nih gitu ya, tipikalnya orang yang kayak begitu gitu, bakalan nyalain orang karena dia yang tertarik, tapi dia yang nyalain kamu karena merasa bahwa kamu tuh yang berusaha buat ngedeketin dia gitu, berusaha yang membuat dia itu kepingin barengan kayak gitu loh. Apalagi kalau misalkan tipikalnya dia orang yang gampang jenuh atau gampang bosan, jadi pikirnya kamu yang ngegodain dia gitu ya, bisa jadi kayak begitu. Ya. Nah, dia itu hanya itu aja gitu kan, atau sebenarnya dia juga tulus sama kamu ya. Kalau dilihat sebenarnya dia kepingin menjalani satu hubungan yang serius dan real ya. Dia kepingin yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Dia pingin move on dari hidupnya dia yang selalu terjebak di hubungan singkat, hubungan sesaat gitu. Dan dia kepingin banget yang namanya berada di satu ikatan yang jelas, dan which is itu adalah sama kamu gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah itu aja secara seksual dan sebagainya, enggak ya. Dia juga kepingin yang namanya move on ke arah yang jauh lebih baik dan berada di satu situasi yang jauh lebih jelas lah, serius, dan pingin move on lah ya dari hal-hal yang enggak kayak gitu ya. Lalu sebaiknya gimana sih cara kamu untuk menyikapinya gitu ya? Belajar saling gitu. Kalau emang kamu juga sayang, kalau emang kamu juga cinta ya, kalau emang benar-benar sayang gitu ya, ya belajar untuk apa sih ya, untuk bisa saling ya, saling apa adanya, saling menerima dengan baik ya, seperti itu. Dan
melihat bahwa dalam sebuah hubungan bukannya mengenai cinta dan sesaat dan seperti itu, yang penting suka dulu deh, yang penting gitu dulu deh gitu ya, enggak. Tapi lebih dipikirin lagi gitu, dengan kalian bersama ini ada nggak sih pihak-pihak yang merasa tersakiti, ada nggak sih pihak-pihak yang memang menentang hubungan dari kalian. Ini patut dipikirkan sih teman-teman ya, karena gini, setiap orang ya mau bersama ya, bukan kita mesti lihat masa lalunya seperti apa, tapi ada beberapa orang yang nggak bisa menerima masa lalu seseorang itu seperti apa. Nah, daripada ini jadi masalah ke depannya gitu ya, pertimbangkan dulu dengan baik-baik ya, seperti ini. Right, teman-teman? Ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua. Yuk. Kalian udah kenal lama apa belum sih ya? Kalau dilihat di sini ada cerita-ceritanya Mars. Kalau dilihat ya belum terlalu lama ya teman-teman ya, belum terlalu lama. Lalu ciri-cirinya dia, ini orang yang dilihat orang lain itu sempurna gitu ya, benar-benar dilihat orang lain sebagai sosok yang wow gitu kan, sempurna banget, visinya bagus gitu, cukup bebas gitu, gampang bergaul sama orang, dan tetap tegas gitu, punya prinsip lah ya, kayak gitu yang dilihat gitu ya, berani orangnya, walaupun beberapa hal itu kayak kaku banget, tapi ya ini harapan banyak orang gitu ya, orang yang diharapin banyak orang karena terlihat sempurna ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat nih, orangnya cukup gampang down gitu ya, cukup gampang buat kehilangan arah hidup dan tujuan hidupnya dia ya. Seringkali hidupnya itu benar-benar sangat melelahkan gitu ya. Ini ciri-cirinya dia yang sebenarnya ya. Lalu alasannya dia terpikat ya secara seksual sama kamu gitu ya, karena memang bebas gitu ya, orangnya bebas gitu. Jadi ya buat dia itu adalah sesuatu hal yang memang ya, kalau kamu suka, aku suka ya, why not gitu loh ya. Dia terbiasa seperti itu. Nah kan ya. Ya, itu aja nggak sih, atau dia juga punya perasaan tulus gitu ya sama kamu. Dia kayak begitu karena pernah dikhianati sama seseorang gitu, merasa diperlakukan nggak adil sama seseorang, jadi sepertinya itu dilakukan karena memang apa ya, balas dendamnya dia atau mentally blocknya dia gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itu nggak bagus sih ya kalau misalkan seperti itu. Jadi ya hasratnya sesaat aja gitu. Kalau dibilang serius nggak sih, nggak sih ya. Kalau dibilang serius enggak. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan gitu ya? Sebaiknya nanggepinnya dengan cara apa sih? Tegas ya, belajar untuk lebih tegas. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu hal yang kamu tahu itu nggak baik, ya tegaslah bilang enggak gitu. Karena memang niatnya dia itu nggak serius ya. Jadi lebih tegas lagi, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan menggantung sama dia gitu kan. Kalau misalkan menggantung ya edapnya pasti nggak akan bagus juga, apalagi kalau misalkan kamu punya perasaan gitu kan, terus mau aja gitu kan, jangan gitu ya, jangan, karena ini memang nggak baik sih ya, hanya untuk sesaat aja. Right ya teman-teman ya, ini di cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Yuk. Kalian itu kenalnya udah lama apa belum ya? Ini ada cerita San, masih belum ya, masih belum. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang yang hidup dan sibuk dengan pikiran yang selalu traveling kemana-mana gitu kan, sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia ya teman-teman ya. Dan sebenarnya intuisinya cukup bagus, tapi seringkali halu gitu ya, kebablasan gitu ya. Ya, suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistis ya, pastinya seperti itu. Dan nyentrik sih orangnya ya, nyentrik. Sebenarnya kalau misalkan ini diarahkan ke arah yang tepat gitu ya teman-teman ya, dia seharusnya punya kesadaran spiritual yang oke gitu. Cuman memang sering terjebak ilusi ya di pikirannya dia sendiri, seperti itu. Ini orang yang cukup rela berkorban. Kalau dia udah suka sama orang, dia bakalan berani berkorban untuk orang tersebut ya, seperti ini. Finansialnya dia oke ya, dan so-so lah ya, tingginya badannya dan sebagainya, so-so dia. Alright, selanjutnya kenapa dia tertarik secara seksual ya sama kamu? Alasannya apa sih ya? Dia emang straight to the point, orangnya nggak suka bertele-tele gitu ya. Jadi kalau misalkan dia suka ya dan dia merasa mendapatkan keuntungan, ya udah ya dia jalanin gitu. Oh ya.
Ya, cuman itu aja atau dia memang niat tulus sih, ada niat tulus sama kamu, cuman itu aja enggak sih ya, dia nggak punya niat tulus ya, bahkan ini kepinginnya ya oke, menjalin hubungan sih, tapi ini salah satu dari kalian atau dua-duanya mungkin udah punya pasangan, jadi menuju ke arah hubungan yang berbahaya, hubungan yang dirahasiakan, yang kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Jadi sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan, apa yang harus aku lakukan. Oke, ada attachment selingan ya guys ya, biar nggak biar nggak ngantuk nih, biar semangat ya. Apa yang harus atau sebaiknya kamu lakukan ya, jangan terjebak sama kesenangan sesaat gitu teman-teman ya, jangan gitu, apalagi kalau misalkan kamu seneng-senengnya sesaat terus habis gitu kamu aduh ya, pertanggung jawabannya bakalan seumur hidup, ini jangan ya, pertimbangkan baik-baik ya teman-teman ya, jangan terjebak dalam kesenangan sesaat yang kamu tahu ya itu tuh nggak bagus ya, selalulah memilih jalan yang baik dalam hidup ya, dan belajar melihat dari sudut pandang yang luas, jangan hanya karena emosi sesaat atau kesenangan sesaat lalu kamu menghancurkan hidupmu yang seumur hidup itu gitu ya. Oke. Ini buat teman-teman Taurus ya, buat teman-teman Taurus. Cerita pertama, kedua, dan ketiga ya. Baik-baik ya. My love, my love. Jaga hati, jaga diri, jaga ucapan serta perbuatan kamu dengan sangat baik, karena yang bisa jaga diri kita ya adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngarepin orang lain buat ngertiin posisi kita tuh seperti apa. Yang bisa ya kita sendiri yang jaga diri kita, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.